Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Afifah, Rahayu Suci Alfitri, Tiara Sukma Saifuddin Putri, dan saya sendiri, Wahyu Safitri. Kami mahasiswi semester 8 Program Studi Pendidikan Guru SD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pada video ini, kami ingin berbagi ilmu tentang teori belajar Brunner pada pembelajaran matematika SD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan tutor pembimbing Ibu Rumiatun, MPD. Teori Jerome Brunner pada pembelajaran matematika SD. Teori belajar Brunner. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasi pengetahuan. Menurut Brunner, dalam proses pemahaman, seorang anak belajar memahami sesuatu melalui 3 tahap perkembangan. Tahap yang pertama adalah tahapan enaktif, yang kedua adalah tahapan ikonik, dan yang ketiga tahapan simbolik. Pada tahapan enaktif, pengetahuan sebagian besar dalam bentuk respon motorik. Siswa dapat lebih baik menunjukkan pekerjaan fisik daripada mendeskripsikan secara tepat tugas yang sama. Dalam hal ini, peserta masih membutuhkan benda konkret dari sesuatu. Sedangkan untuk tahapan ikonik, pengetahuan sebagian besar dibangun dari gambar-gambar visual untuk membentuk informasi baru. Cara penyajian ikonik didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Untuk tahapan simbolik, memanipulasi dengan notasi, lambang, atau simbol. Pada tahap ini, pengetahuan sudah dibangun dengan menggunakan simbol-simbol matematika dan bahasa. Penyajian simbolik dibuktikan oleh kemauan seorang lebih memperhatikan preposisi atau pernyataan daripada objek-objek yang memberikan struktur hierarkis pada konsep-konsep kemungkinan alternatif dalam suatu cara kombinatorial. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan: yang pertama, sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang akan diajarkan. Yang kedua, bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut. Yang ketiga, berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Yang keempat, ajak dan beri semangat siswa untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dulu atas jawaban siswa. Kemudian, gunakan pertanyaan yang dapat memandu siswa untuk berpikir dan mencari jawabannya yang sebenarnya. Dan yang kelima, tidak semua materi yang ada dalam matematika sekolah dasar dapat dilakukan dengan metode penemuan. Kemudian, aplikasi teori Brunner pada perkalian SD. Yang pertama ada tahapan N-aktif atau benda konkret. Para siswa dibawa ke kandang sapi dengan mengamati 3 hewan sapi. Lalu guru bertanya, berapakah jumlah kepala sapi tersebut, berapa telinganya, dan berapa kakinya. Kemudian, siswa dapat menyimpulkan dari hasil pengamatannya bahwa banyaknya
Yang kedua adalah tahap ikonik atau visual gambar, yaitu dengan cara guru dapat menampilkan pada layar LCD atau menggambar pada papan tulis, atau dengan gambar, yaitu perlihatkan 3 gambar hewan sapi, kemudian guru meminta siswa untuk mengamati dan menyimpulkan hasil pengamatannya. Dan siswa mendapatkan hasil pengamatan bahwa banyaknya kepala 3 sapi ada 3, banyaknya telinga 3 sapi ada 6, dan banyaknya kaki 3 sapi ada 12. Yang ketiga adalah tahapan simbolik. Dapat ditulis kalimat perkalian yang sesuai untuk ketiga sapi tersebut bila ditinjau berdasarkan pada kepala. Maka banyaknya kepala 3 sapi adalah 3 kali 1. Telinga, maka banyaknya telinga 3 sapi adalah 3 kali 2. Kaki, maka banyaknya kaki 3 sapi adalah 3 kali 3. Dari fakta dan kalimat perkalian yang bersesuaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori belajar Brunner yaitu melalui model belajar penemuan atau discovery adalah model pengajaran yang dikembangkan berdasarkan kepada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan konstruktivisme. Yang kedua, siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Guru juga mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan mereka menemukan konsep dan prinsip untuk diri mereka sendiri. Namun demikian, tidak semua materi matematika di jenjang SD dapat diajarkan dengan menggunakan metode penemuan. Dengan demikian, seorang guru harus pandai memilih dan mengaitkan suatu topik pembelajaran dengan metode dan teori belajar yang mendukung sehingga pelaksanaan pembelajaran lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum.